dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hans Setiawan, kemudian ada Ayu Fatunisa, ada Indah Purwanti, Nunuk Sukmawati, Putri Apriliani, Tania Pratikasari, dan Jatmiko Prawiroguno akan menjelaskan bagaimana secara Freud dan dinamika kepribadian dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini dia dikenal sebagai psikoanalisis dan dia lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei tahun 1856. Dia berasal dari keluarga Yahudi. Nah, pada tahun 1873 sampai 1881, Freud ini masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialisasi dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri. Nah, kemudian pada tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jean Charcot di Paris. Kemudian tahun 1895, Freud ini kembali ke Wina. Dia bekerja sama dengan Dr. Joseph Breuer dengan metode asosiasi bebas. Pada tahun 1895, Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri, dan pada tahun 1902, Freud ini membentuk kelompok psikologi di Wina. Kemudian, pada tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley Hall ke USA dan memberi ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan Dies Natalis Universitas Clark. Dan Freud ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian, pada tahun 1909, Freud digabungi oleh Alfred Adler dan Carl Gustav Jung. Pada tahun 1923, Freud ini mengalami penyakit kanker rahang. Kemudian tahun 1928, Nazi berkuasa di Austria. Freud ini menyingkir ke Inggris dan meninggal dunia di London tahun 1939. Nah, kemudian ada dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud ini dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3 pokok. Yang pertama, struktur kepribadian. 2, dinamika kepribadian. Dan yang terakhir, perkembangan kepribadian. Yang pertama,
oleh kesadaran dipindah ke darah tak sadar. Lalu selanjutnya ada wilayah pikiran. Wilayah pikiran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama id. Yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Freud berpendapat manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan, seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan sebagainya. Kegiatan psikologis juga membutuhkan energi, yaitu energi psikis, yaitu energi yang diubah dari energi fisik melalui ID beserta insting-instingnya. Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong, kateksis, dan tenaga penekan, antikateksis. Kateksis, pemakaian energi yang dilakukan oleh ID untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan sesuatu naluri. Namun, antikateksis ini penggunaan energi psikis yang menekan atau mencegah agar ID tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana. Insting adalah perwujudan psikologis dari kebutuhan tubuh yang menuntut kepuasan. Energi insting terdiri dari sumber insting, tujuan insting, objek insting, dan daya dorong. Yang pertama, sumber insting. Sumber insting adalah kondisi jasmani atau kebutuhan tubuh. Misalnya insting lapar. Jadi insting lapar ini disebabkan oleh kondisi jasmani yang membutuhkan makanan. Dan hal sumber insting itu selalu bersifat konstan. Yang kedua, tujuan insting. Tujuan insting berkaitan dengan sumber insting, yaitu kembali memperoleh keseimbangan. Misalnya contohnya insting lapar tadi. Insting lapar tadi tujuannya yaitu agar kenyang, agar kondisi di dalam tubuh itu kembali seimbang. Dan hal itu juga konstan. Yang ketiga, yaitu objek insting. Objek insting adalah segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan yang timbul dengan pemenuhannya. Misalnya insting lapar tadi. Insting lapar tadi kita melakukan berbagai cara agar tujuannya terpenuhi. Yang bisa dengan memasak, bisa dengan mencari uang agar membeli makan, bisa dengan GoFood dan sebagainya.
Nah, objek inilah yang akan menyebabkan dinamika kepribadian orang berbeda-beda karena caranya, objeknya selalu berubah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu daya dorong insting, yaitu kekuatan keinginan yang berbeda-beda setiap waktu. Misalnya, insting lapar tadi. Orang yang tidak makan satu hari dengan orang yang makannya teratur, pasti insting laparnya lebih kuat yang tidak makan satu hari. Dia ingin makan, pokoknya pengen banget gitu. Nah, hal tersebut selalu konstan. Freud membagi jenis insting menjadi dua, insting hidup dan insting mati. Yang pertama, insting hidup. Insting hidup atau eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Menurutnya nih ada pendapat kontroversial dari Freud, karena insting sekslah yang terpenting di insting hidup. Karena seks ini bukan hanya sebatas kenikmatan organik intim, melainkan juga kenikmatan tubuh lainnya. Tujuan dari insting seks ini tidak dapat berubah atau konstan. Namun, cara atau objeknya agar tujuan ini terlaksana dapat berubah atau bervariasi. Oleh karena itu, bagi Freud, semua aktivitas yang memberikan kenikmatan itu bisa dilacak hubungannya dengan insting seksual. Karena semua tingkah laku yang dimotivasi oleh insting hidup mirip dengan tingkah laku seksual. Kepribadian manusia sebenarnya sudah berkembang sejak bayi. Awalnya perhatiannya akan tertuju pada dirinya sendiri atau self-center. Tahap ini dinamakan primary narcissism atau libido narcissism. Jadi dorongan seksual yang terdapat pada bayi itu tertuju pada ibunya atau orang yang merawatnya. Namun, cinta secara seksual tersebut akan ditekan ke alam bawah sadar si bayi dan menjadi cinta non-seksual. Bertambahnya usia, anak-anak akan mulai perhatian dengan dunia sekitarnya, atau bisa juga yang disebut dengan libido objek. Setelah itu, pada saat pubertas, individu mulai memperhatikan dirinya lagi, memperhatikan tampang diri, memperhatikan ketertarikan dirinya sendiri. Itu yang disebut juga dengan sekundari narsisisme. Akan tetapi, libidonya atau insting seksualnya akan tertuju pada orang lain. Itulah yang disebut dengan cinta. Jadi, cinta dan narsisisme ini berhubungan erat. Namun, kalau cinta yang dibarengi dengan narsisisme yang berlebihan akan memunculkan sifat yang mementingkan dirinya sendiri dan acuh dengan sekitarnya. Yang kedua yaitu insting mati. Insting mati atau yang disebut juga dengan thanatos itu bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding insting hidup. Dorongan insting mati yang terpenting adalah agresif. Nah, jadi insting mati ini mendorong kita untuk merusak diri sendiri. Ada juga yang tersalurkan dalam ekspresi seperti menghukum atau menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri dengan bekerja lebih keras karena kurang puas dengan hasilnya, atau sikap yang merendah seperti itu. Namun ada juga positifnya. Jadi insting mati bisa dikeluarkan dengan cara positif dengan cara berolahraga. Biasanya insting hidup dan insting mati akan berperang di dalam diri untuk memperebutkan energi, manakah yang lebih dominan. Akan tetapi insting hidup dan insting mati itu bisa bekerja sama, terutama dengan insting seks. Jadi insting seks dan insting mati bisa muncul bersama-sama akan menjadikan gejala sadisme dan masokisme. Sadisme adalah memuaskan insting seks dan insting mati secara bersama-sama dengan menyiksa orang lain. Sedangkan masokisme adalah kebalikannya, yaitu menyiksa atau menyakiti diri sendiri atau diserang atau disakiti oleh orang lain. Distribusi dan pemakaian energi. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusikan dan dipakai oleh id, ego, maupun superego. Jumlah energi psikis terbatas, dan ketiga unsur struktur itu bersaing untuk mendapatkannya. Nah, jika salah satu unsur menjadi lebih kuat, maka dua yang lainnya menjadi lemah, kecuali ada energi baru yang ditambahkan atau dipindahkan ke sistem itu. Yang pertama, bahwa ego merupakan perkembangan dari id
agar orang mampu menangani realita. Yang kedua, bahwa superego merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Sedangkan id adalah sistem kepribadian asli bawaan sejak lahir. Nah, pada mulanya seluruh energi psikis menjadi milik id dan dipakai untuk memenuhi hasrat melalui aksi refleks atau yang disebut sebagai proses primer. Energi itu diinvestasikan kepada suatu objek untuk memuaskan hasrat. Namun karena proses primer tidak dapat membedakan objek-objek secara objektif, maka sifat energi menjadi tidak stabil, mudah dipindah dari objek satu ke objek yang lain. Proses pemakaian energi ini disebut sebagai pemilihan objek. Kemudian, ego tidak mempunyai energi sendiri, sehingga harus menarik energi dari id. Nah, semakin banyak energi id yang dapat diambil oleh ego, karena ego lebih berhasil daripada id dalam mereduksi tegangan. Proses pengalihan energi ini disebut sebagai identifikasi. Seperti ego, superego mendapat energi dari id melalui proses identifikasi. Kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah fungsi ego yang memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya bahaya, sehingga dapat dipersiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan akan timbul ketika orang tidak siap menghadapi ancaman. Freud mengemukakan 3 jenis kecemasan, yaitu yang pertama kecemasan realistis, yang kedua kecemasan neurotik, yang ketiga kecemasan moral. Mekanisme pertahanan atau defense mekanis. Bagi Freud, mekanisme pertahanan adalah strategi yang dipakai individu untuk mempertahankan melawan ekspresi impuls IAD serta menentang tekanan superego. Mekanisme pertahanan yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Cara mereduksi tegangan dengan meniru atau mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap lebih memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Yang kedua, pemindahan atau reaksi kompromi. Ada 3 macam reaksi kompromi, yaitu sublimasi, substitusi, dan kompensasi. Yang ketiga, represi. Represi ialah proses ego memakai kekuatan teks untuk menekan segala sesuatu ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Yang keempat, fiksasi dan regresi. Fiksasi dan regresi ialah frustasi, yakni orang yang cenderung regresi terhadap tahap perkembangan di mana dia pernah fiksasi. Yang kelima, pembentukan reaksi. Tindakan defensi dengan cara mengganti impuls atau perasaan lawan atau kebalikan dalam kesadaran. Yang keenam, pembalikan. Mengubah status ego dari aktif menjadi pasif. Mengubah keinginan perasaan dari impuls yang menimbulkan kecemasan. Selanjutnya 7 proyeksi, yaitu mekanisme yang mengubah kecemasan neurotik atau moral menjadi kecemasan realistik. Contohnya seperti impuls, saya membenci dia. Menimbulkan kecemasan neurotik, saya yang akan dihukum. Diproyeksikan menjadi dia yang membenci saya atau dia yang akan dihukum. 8. Reaksi agresif, yaitu memanfaatkan ego untuk menyerang objek yang menimbulkan frustasi. Ada 5 macam reaksi agresi ini. Yang pertama adalah agresi primitif, yaitu siswa yang tidak lulus akan merusak sekolahnya, atau remaja yang ditolak cintanya akan menyerang atau menganiaya si penolak. Lalu yang kedua adalah scapegoating, yaitu membanting piring kepada seseorang karena marah, atau kepada istri karena marah kepada istri, jadi sang suami membanting piring. Lalu yang ketiga adalah free floating anger, yaitu sasaran marah yang gak jelas. Marahnya karena apa ya? Marah tiba-tiba kayak gitu kan. Lalu yang keempat, suicide, yaitu rasa marah kepada diri sendiri, bahkan sampai merusak diri dan atau bunuh diri. Yang kelima adalah turning around upon the self, yaitu perasaan berdosa atau depresi. 9. Intelektualisasi, yaitu kondisi
atau kenyataan kemampuan kognitif seseorang. Nah, ada 5 macam intelektualisasi. Yang pertama yaitu rasionalisasi, yaitu menerima. Rasionalisasinya ada 2 macam. Yang pertama short grab rationalization, seperti contohnya mobil yang canggih itu perawatannya sulit. Lalu yang kedua sweet lemon rationalization, yaitu contohnya ya seperti mobil yang murah, lebih praktis dan tidak merongrong atau tidak susah untuk merawatnya. Yang kedua adalah isolasi atau isolation, mempertentangkan antara komponen afektif dengan kognitif. Gejala neurosis obsesi kompulsif, di mana dorongan insting yang tidak dapat diterima ego. Contohnya seperti perampok yang tega merampas harta, yang hanya memikirkan harta dan keuntungan diri sendiri. Yang ketiga adalah undoing, atau kecemasan dan rasa dosa akibat kegiatan negatif. Contohnya seperti perampok yang menutupi kecemasannya dengan bersedekah, membuang uang receh, membagikan. Jadi dengan dia merampok tapi dia ada rasa berdosa, rasa bersalah. Dengan rasa berdosa dan bersalahnya itu dia tutupi dengan bersedekah, membagi-bagikan uang, ya kelihatan sebaik gitu loh. Padahal sebenarnya dia perampok. Dengan dia berbuat baik seperti itu, dia menutupi rasa bersalahnya. Yang keempat denial, yaitu menolak kenyataan. Contohnya seorang ibu yang masih menata tempat tidur anak-anaknya, yang masih merapikan baju anaknya, yang masih menyimpan barang-barang anaknya, padahal anak itu sudah meninggal. Jadi dia menolak kenyataan gitu. Yang kelima adalah penolakan, yaitu melarikan diri atau menghindar atau menolak stimulus eksternal secara fisik agar emosi yang tidak menyenangkan tidak timbul. Contohnya seperti anak yang takut hantu ketika tidur, dia akan berpindah tidur bersama ibunya di kamar ibunya bersama orang tuanya. Seperti itu. Lalu anak yang takut terpisah dari ibunya, memeluk erat sewaktu akan terpisah atau akan ditinggalkan oleh ibunya. Itu semua beberapa materi yang saya jelaskan tentang cara Sigmund Freud dan dinamika kepribadian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bisa menambah ilmu juga.